Polisi saudara menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Lalu bagaimana memastikan dan mengawal kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum tanpa menimbulkan celah-celah bagi tersangka? Kita akan mengulasnya malam hari ini bersama Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung 2009-2011 dan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung 2014-2016, Jasman Panjaitan. Pak Jasman, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan hadir juga bersama kami di studio ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat malam. Selamat malam, Andre. Saya mau ke Pak Jasman dulu. Pak Jasman, menurut Anda sejauh ini penyidikan yang berlangsung dalam kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sudah berjalan sesuai dengan on the track atau justru malah menimbulkan pertanyaan baru? Baik, sebelum saya jawab, saya menyikapi permasalahan ini, Tuhan menunjukkan keadilannya. Semoga Tuhan memberkahi orang-orang yang betul-betul berserah diri kepada Dia. Karena dengan peristiwa ini, APH, aparat penegak hukum, harus juga membenahi diri. Supaya apa yang mereka laksanakan adalah untuk keadilan dan untuk kemaslahatan umat. Bukan menonjolkan diri pribadi. Saya lebih hebat, saya lebih kuasa. Ini maksudnya untuk mantan Jampitsus? Ya. Untuk aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa semua. Tapi dalam kasus ketika sudah digeledah rumah ex-Jampitsus, ditetapkan sebagai tersangka dan kini akan dilimpahkan, apakah itu berjalan sesuai dengan koridor atau justru sebaliknya sudah nggak on the track lagi, Pak Jasman? Saya melihatnya ini mohon maaf ya, peristilahan pelimpahan belum ada pelimpahan. Yang ada adalah penyerahan berkas tahap pertama. Itu yang saya dengar itu pun saya dengar dari media. Apa itu penyerahan berkas tahap pertama? Itu adalah penyerahan berkas untuk diteliti. Jadi untuk diteliti oleh jaksa peneliti. Lazim nggak itu? Umum nggak? Memang begitu. Memang begitu. Jadi sudah on the track menurut Anda? Kalau untuk penyerahan, tapi jangan disebutkan ini ya, penyerahan berkas tahap pertama iya. Oke. Tapi bukan pelimpahan. Setelah diteliti oleh jaksa peneliti, maka apakah ada dua alat bukti yang sah. Kalau dikatakan jaksa menyatakan ada cukup bukti, maka terbitlah P21. Setelah P21 barulah ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas tahap kedua. Apa itu penyerahan berkas tahap kedua? Adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Oke, kalau gitu ini yang masih dipertanyakan, ini termasuk pelimpahan atau penyerahan. Tapi kalau antara pelimpahan dan penyerahan berbeda, apakah dua unsur ini sebenarnya termasuk hal yang tidak lazim? Ya. Bang Jamin? Gini, saya akan terangkan ya secara sistematis sedikit ya. Jadi atau yang mudah, bahasa yang mudah, bahasa mudah. Waktu Pak Irjen Toto menyatakan bahwa ini adalah pelimpahan, ya, pelimpahan. Kita berpandangan pelimpahan pasti kalau terminologi pelimpahan dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum di kejaksaan. Itu tadi yang sudah disebutkan Bang Jasman tadi. Jadi klasifikasi begitu. Tetapi ternyata di tengah perjalanan itu berubah. Berubahnya bahkan tadi bahwasannya ada yang namanya penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan sinergi. Berarti ada dua penyidik. Nah, kalau dua penyidik ada, ini artinya yang kemarin itu adalah pelimpahan tanggung jawab dari penyidik kepolisian kepada penyidik kejaksaan. Nah, pertanyaannya, boleh nggak penyidik kepolisian menyerahkan kasus ini kepada penyidik kejaksaan? Karena mereka sama-sama mempunyai kewenangan dalam tipikor ya, sama-sama. Boleh nggak pertanyaannya? Itu tidak diatur dalam ketentuan KUHP yang baru. KUHP yang baru dari awal sudah sepakat kita bahwa ini namanya adalah diferensiasi fungsional. Apa itu diferensiasi fungsional? Bahwa setiap lembaga kepolisian tugasnya adalah penyidikan, kejaksaan tugasnya adalah penuntutan. Jadi itu artinya, di pasal 2. Di pasal 2 KUHP itu sudah diatur demikian. Nah, di pasal 58 dikatakan bahwa penyidik
waktu melakukan tugas penyidikan tadi, dia berkoordinasi dengan jaksa dalam hal ini SPDP. Bukan pelimpahan atau penyerahan, bukan. Koordinasi artinya dalam melaksanakan fungsi penyidikan tadi, dia diawasi oleh yang namanya penuntut umum melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang 7 hari tadi harus disampaikan. Disitulah lalu dia melakukan koordinasi dan pengawasan. Apakah, oke Bang Jasmin, tadi di Kapuspen bilang bahwa nanti berkas perkaranya akan diterima, diteliti dulu dari pihak kejaksaan dengan prinsip kehati-hatian dan menggunakan asas praduga tak bersalah. Itu masih on the track atau? Nah, sekarang begini. Kalau dia itu terminologinya adalah pelimpahan berkas perkara, harusnya sudah selesai. Tanggung jawab maksudnya sudah selesai penyidikan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik. Lalu nanti diteliti. Yang meneliti siapa? Yang meneliti yang namanya penuntut umum di kejaksaan. Setelah diteliti, ternyata kurang berkas, kurang cocok sama mereka untuk dilakukan Dibalikin penuntutan. Di paling lama 7 hari mereka sudah balikin. Paling lama 14 hari maka penyidik harus sudah melengkapi dan dikirim lagi. Nah, itu namanya bolak-balik perkara yang seperti dulu tadi itu dalam rangka apa? Pelimpahan berkas perkara ya dalam penyidikan. Tapi bukan yang nerima tadi itu bukan jaksa penyidik. Berarti di sini Anda mau mengatakan bahwa ini juga bingung nih. Anda sendiri Bang Jamin. Bukan bingung. Kalau dari terminologi bahasa yang saya amati keterangan dari Irjen Toto tadi juga itu, menurut saya ini masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Belum lengkap dan belum bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Begitu. Jadi belum bisa dilimpahkan. Kenapa? Karena belum lengkap. Jadi kita jangan buru-buru karena kemarin kita tahu ada konferensi mantan Jaksa Agung Febri mengatakan belum pernah diperiksa. Belum lama-lama belum pernah diperiksa tiba-tiba jadi tersangka. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena di putusan MK 21 2014 mengatakan tidak boleh menetapkan orang sebagai tersangka sebelum diperiksa sebagai calon tersangka dan saksi. Nah, itu cacat hukum. Kalau gitu menurut pandangan dari Pak Jasman sendiri, kira-kira barang bukti apa yang diperlukan ketika tadi tiba-tiba menetapkan tersangka, kemudian juga barang buktinya sebenarnya sedang diteliti juga sudah dikumpulkan melalui penggeledahan, tapi kemudian tadi juga masih diteliti untuk keaslian emasnya, dolarnya, dan rupiahnya. Mohon maaf ya, yang diteliti bukan barang buktinya, yang diteliti itu adalah pasal-pasalnya. Ini pasal apa yang dipersangkakan? Jadi Anda sendiri juga bingung ini kasusnya? Bukan, belum diteliti, belum ada berkas itu yang diteliti. Nah, apa itu pasal yang dipersangkakan apa? Misalnya kan korupsi dan TPPU katanya ada untuk 3 kasus. Unsur-unsurnya lah, unsur-unsur korupsi itu apa? Kalau unsur korupsi ada perbuatan tercela, mens rea, ada perbuatan melawan hukum, ada enggak mens reanya, ada enggak perbuatan melawan hukumnya. Itu unsur-unsur itu, dan ada yang kalau memperkaya orang lain atau diri sendiri. Kalau barang buktinya dalam penggeledahan sudah ditemukan ada 74 kg emas, ada dolar Amerika, ada dolar Singapura, ada rupiah di beberapa tempat penggeledahan, itu belum cukup bukti. Sekarang milik siapa itu? Sama-sama kita dengar apa yang dikatakan oleh Pak Febri. Pak Febri mengatakan ada pemiliknya dan ada tujuannya. Kan itu yang disampaikan oleh Pak Febri. Makanya sampai sekarang meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, ex Jampisus ini juga belum ditetapkan, belum ditahan. Itu alasannya juga, Pak? Ya, soal penahanan beda. Beda. Tapi yang jelas Pak Febri kan mengatakan betul itu rumah saya. Namun itu ada pemiliknya. Meskipun belum tahu ya, harus diteliti ini pemiliknya apa. Harusnya udah ngomong, ini diperjelas ya. Tapi mungkin di berkas sudah ada, kita belum tahu. Kalau ada pemiliknya itu. Kalau gitu Bang Jasman, kalau melihat dari penggeledahan yang berlangsung ini di beberapa tempat dramatis sekali kan gambar-gambarnya. Terus kemudian barang-barang bukti yang dibawa bahkan sampai di Brimob sekalipun juga membawakan barang-barang bukti sampai ke Polda begitu. Apakah ini jangan-jangan terlalu mengglorifikasi sehingga tadi belum pernah diperiksa sehingga langsung ditetapkan tersangkanya berdasarkan barang bukti dari penggeledahan? Jadi begini, penggeledahan dan penyitaan itu harus ada sprindik, surat perintah penyidikan. Sprindik itu muncul dari penyelidikan.
Nah, jadi waktu mereka melakukan penggeledahan dan penyitaan, sprindiknya udah ada. Jadi sudah ada surat perintah penyidikan. Lah, setelah mereka melakukan sprindik itu, maka disitalah barangnya. Ini kan sebagai alat bukti. Nah, alat bukti bagaimana mengaitkan antara objeknya tadi, barang bukti dengan pelaku. Lalu barang bukti ini harus diuji sesuai dengan pasal yang akan disangkakan. Contohnya tadi Kompres menyatakan pasal 12D, tapi sebenarnya itu pasal 12E menurut saya. Dan pasal 12B besar, dan juga pasal 5 mungkin, atau pasal 605 di KUHP yang baru. Nah, ini ada kaitan nggak dengan Pak Febri, begitu kan? Ada kaitan nggak? Maka harus diperiksa dulu dia sebagai saksi. Oh, jangan buru-buru ditetapkan. Jangan tersangka, nggak boleh. Makanya kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah karena belum ditetapkan, karena belum diperiksa sebagai saksi, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka, makanya ex Jampitsus belum ditahan sampai dengan sekarang. Usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi itu kenapa sampai dengan sekarang Febri Ardiansyah belum ditangkap begitu atau ditahan, karena tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum pernah diperiksa. Ya, jadi di pasal 1 angka 31 penetapan tersangka didasarkan kepada telah terbukti, alat bukti yang diambil sudah jelas, lalu digelar perkara dengan alat bukti itu ditentukanlah tersangkanya. Jadi dengan dua alat bukti tadi yang sudah didapatkan itu, maka dia itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Setelah itu jelaslah dia pelakunya, ditetapkan tersangkanya. Nah, kenapa tidak ditahan? Itu berbeda lagi. Kalau tidak ditahan karena ada dulu namanya khawatir melarikan, tapi sekarang bukan khawatir, tapi diduga kuat. Diduga kuat berdasarkan alat bukti, ya, melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Jadi itu mungkin tidak ada bukti untuk hal yang berbeda. Hal berbeda. Nah, jadi menurut saya sekarang ini adalah apakah waktu dia ditetapkan tersangka Pak Febri ini sudah sesuai dengan aturan KUHP atau tidak? Nah, kalau tidak, berarti penetapan tersangka tidak sah. Bagaimana memperjuangkan penetapannya tidak sah? Harus mengajukan pra-peradilan. Kalau gitu dengan mengajukan pra-peradilan bisa aja dong Pak Febri ini akan lolos. Ya bisa, karena ya nanti hakim akan menilai apakah waktu melakukan penggeledahan, penyitaan sudah sesuai dengan aturan hukum yang benar. Setelah itu, apakah alat bukti cukup nggak? Minimum dua alat bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Dan sudah pernah diperiksa sebagai saksi dan calon tersangka. Itu syaratnya. Pak Jasman, kalau gitu, kalau Anda melihat, Anda juga adalah Jaksa Agung Muda pengawasan kan dulu. Nah, pertanyaannya adalah kalau di sini, ini kira-kira yang cacatnya mana? Yang miss-nya di mana nih? Di polisi kah? Ya, saya kira kurang etis saya menjawab itu. Kurang etis saya menjawab. Tapi kalau yang Anda lihat misalnya secara general saja Pak. Tadi kan saya sudah katakan, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti yang dikatakan oleh Pak Ginting. Dia ditetapkan sebagai tersangka, belum diperiksa sebagai tersangka. Atau bahkan belum diperiksa sebagai calon tersangka yang disebutkan oleh Pak Ginting tadi, saksi gitu kan. Jadi kalau menurut saya calon tersangka bisa diperiksa. Ini belum. Saya nggak etis. Kalau gitu, kalau pertanyaannya saya ubah, kalau tadi misalnya tidak usah capek-capek mengajukan pra-peradilan, kalau misalnya tadi ada penyerahan berkas, kemudian kan pasti diteliti oleh pihak kejaksaan. Nah, kalau misalnya dalam fungsi pra-penuntutan ya, tadi yang belum saya sampaikan itu. Artinya di situ kalau misalnya memang tidak layak untuk dimajukan, artinya bisa gugur ini. Sekarang kita lihat dulu, kan ini kan dalam waktu dekat. Tadi dikatakan oleh Pak Ginting, ini kan 7 hari harus sudah bisa, 14 hari harus sudah ditetapkan oleh dalam pra-penuntutan, ya atau tidak, lengkap atau tidak. Yang menentukan adalah jaksa, jaksa peneliti tadi. Itu. Berdasarkan barang bukti dan juga. Ya, berdasarkan barang bukti yang ada dalam berkas. Itu. Kalau gitu pertanyaan yang publik nanti-nantikan, Bang Jamin, ini perkara masih bisa maju atau mandek, stagnan, atau jangan-jangan berhenti? Ada dua hal. Pertama, kalau kita cermati, kelihatannya tadi kalimat yang diutarakan adalah joint investigation. Kalau joint investigation berarti itu ada dua penyidik kejaksaan dan penyidik kepolisian. Ya, nanti dilimpahkan ke penyidik penuntut umum kejaksaan.
Dan ini yang saya katakan tadi nggak lazim. Kalau beda pandangan nih. Nggak lazim. Kalau joint investigation sama-sama penyidik antara penyidik kejaksaan dan penyidik kepolisian ini nggak lazim. Yang ibarat yang benar sebenarnya adalah penyidik Polri menyerahkan kepada KPK. Nah KPK sekarang malah diam-diam aja. Saya juga nggak tahu kenapa KPK diam-diam aja. Padahal dia di pasal 6 junto pasal 11 Undang-Undang KPK, dia punya kewenangan supervisi dan take over terhadap kasus-kasus yang menurutnya lambat atau ada indikasi pertama ya di atas 1 miliar public interest dan penyelenggara negara atau pertugas. Dia punya hak. Cuma kelihatannya haknya itu nggak digunakan sekarang. Menurut Pak Jasman harusnya hal ini harus di take over sama KPK kah? Nggak juga. Nggak juga? Harus dibuktikan bahwa memang ada kemandekan yang dilakukan oleh penyidik. Itu boleh saja. Memang dalam undang-undang itu, undang-undang KPK, boleh men-take over itu. Boleh mensupervisi. Setelah mensupervisi, ternyata tidak juga, baru take over. Gitu, boleh. Tapi kan ini kan belum. Kapan dilakukan? Belum ada supervisi. Oke, bahkan hari ini juga tadi kan Kapolri sendiri yang datang ke Kejagung menemui Pak Jaksa Agung. Itu sesuatu hal yang lazim nggak sih sebenarnya? Dalam rangka koordinasi ya. Lazim? Lazim aja. Benjamin, lazim? Sebenarnya saya kembali lagi tadi, take over itu tidak harus ada kemandekan. Itu kan cuma kesepakatan bersama ya. Tapi yang paling penting adalah ini adalah public interest. Kalau sudah public interest, ini KPK harus bertindak. Nah itu yang menjadi kunci sebenarnya KPK. Tetapi kelihatannya belum. Dan masalah tadi terkait silaturahmi saya kira wajar ya. Supaya saling mendamaikan, saling, tapi itu tidak mengenyampingkan perkara itu gimana yang sedang berjalan, cara menyampingkan itu karena publik menantikan itu. Perdamaian atau komunikasi antara Kapolri dan juga Panglima dan juga Jaksa Agung itu harus dilakukan supaya negara kita aman dan damai, begitu. Tetapi tanpa mengenyampingkan proses hukum yang sedang berjalan. Dan satu-satunya atau hal yang paling dekat yang bisa dilakukan adalah memanggil dulu Pak Febrinya. Ya kita nggak tahu Pak Febri di mana sekarang gitu. Tadi dibilang katanya di Indonesia. Kita tidak tahu. Tadi dibilang Pak Busman di Indonesia. Apakah harus memang memanggil dulu dari pihak Polri, Pak Jasman? Kalau tadi kan kita katakan harusnya dipanggil sebagai tersangka atau bahkan seperti istilah Pak Ginting tadi harus diperiksa sebagai calon tersangka. Kan belum diperiksa sebagai calon tersangka. Hari ini tadi sudah sedang dibuktikan keaslian dari 74 kg emas, kemudian dolar Amerika dan juga Singapura. Nah, nextnya apa untuk kemudian supaya kasus ini berlanjut dan terang begitu, supaya publik juga tidak hanya tadi penggeledahan saja yang terglorifikasi, tapi kemudian selanjutnya dibuktikan bahwa itu milik siapa itu dulu. Nanti kan Pak Febri kan mengatakan ada pemiliknya. Itu dulu ditunjukkan itu. Berarti harus diperiksa juga Pak Febrinya. Iya, diperiksa dan Pak Febri diperiksa untuk menjawab itu. Itu barang kenapa berada di rumahmu. Dan seharusnya tidak sulit juga memeriksa karena kan sudah mengundurkan diri juga ya Pak. Ya, artinya sekarang beginilah, kepolisian harus melakukan tugasnya di bidang penyidikan. Semua harus diselesaikan. Setelah diselesaikan, lalu mereka gelar perkara. Setelah gelar perkara, baru ada pelimpahan. Nah, nanti setelah gelar perkara, silakan conference bahwa sudah kami lakukan A, B, C, D, F, G, dan sekarang berkasnya kami limpahkan ke penuntut umum ya, penuntut umum yang bukan penyidik ya, ke penuntut umum kejaksaan. Itu clear kita, oh itulah hukum acara yang benar, seperti itu begitu. Nanti tinggal jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan. Bikin lagi expose, kalau di kejaksaan namanya expose. Buatlah expose, kami akan limpahkan ke pengadilan. Nah itulah cara yang baik dan benar, dan rakyat bisa melihat secara terbuka, oh kasus ini memang jalan sesuai dengan aturan. Kalau berarti dari Benjamin maupun Pak Jasman, apakah optimis kasus ini memang akan terus kemudian digali untuk diusut tuntas atau malah mandek atau berhenti? Saya kira sih tergantung alat bukti yang ada. Kalau alat bukti itu menunjuk kepada suatu perbuatan Pak Febri, ya harus dihukum. Tetapi kalau bukan dan tidak terbukti harus dilepaskan dan dibebaskan. Itu kan, itu sudah dasar kita berhukum seperti itu. Pak Jasman? Ya. Gimana? Ya, kalau memang tidak terbukti, ya dianulir.
statusnya sebagai tersangka tadi. Tapi diperiksa dulu ya? Ya mau tidak mau diperiksa Harus dulu. diperiksa dulu ya? Ya. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Jasman untuk pandangannya, Bang Jamin. Ya, Terima kasih. Semoga kasus ini memang tidak hanya tadi di penggeledahan saja yang kemudian publik menantikan, tapi Ya. juga bagaimana kasus next-nya seperti apa. Terima kasih Pak Jasman, Bang Jamin. Terima kasih, selamat malam. Bersama kami, Saudara, polisi masih memburu 14 orang dari total 27 pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Sampang, Jawa Timur.